SMP, SKD tuh semua anak saya. Lari. Orang sama orang bisa tabrakan. Virgon sama temennya. Bayangin aku lagi di Papua, darah anakku difotoin gitu di sini. Ininya pecah gara-gara lari-lari. Tabrakan sama murid sama murid. Gini. Itu kayak saya mau pingsan gini. Anakku kenapa ya? Gini, gurunya kurang ajar lagi, nggak pakai caption apa gimana? Iya, ini dia tabrakan nih. Bayangin, nggak bilang tabrakan sama orang, ngomong kayak gitu. Jantung saya sampai saya mau pulang. Gak bisa Bu Eva, Ibu Eva kontrak di sini gitu. Hal itulah sekarang yang dirasain sama Virgon untuk anak-anaknya. Aku kalau udah ngomong cucu aku nggak kuat. Gitu. Namanya juga ya baik buruk anak kita sendiri. Yang kita alamin di dalam kehidupan ini ya dari kecil sampai besar, nggak mungkin lah kakak adik nggak ada bersenggolannya, pasti ada. Tapi kan ketika mereka bersenggolan justru itu yang membuat mereka tuh saling mengasihi. Kakaknya aja ngelihat, kakaknya kan dulu waktu Virgon masih belum jadi, masih kuliah, kita masih tinggal di apartemen mansion depan Aris Hotel yang di Kuningan, kan kita dulu tinggal di situ. Itu kan peninggalannya bapaknya mereka gitu. Itu ini kok kakaknya peduli kok. Istilahnya saya nyekolahin mereka berdua dari TK sampai mereka lulus SMA. Ini berdarah-darah nih. Tenggorokan saya berdarah-darah loh. Saya menyanyi untuk ngasih nafkahin anak saya. Ya kan? Tiap hari nggak bisa saya lihat. Yang penting anak saya sekolah, saya support nih. Terus dengan hadirnya orang, ini gitu deh. Ngomong lagi aku. Sakit, perih. Saya juga bukan mau pilih-pilih, enggak. Mestinya kamu lebih tahu kan gitu kan. Aku membesarkan anakku dengan segala kekuatanku dan perjuanganku, ninggalin mereka. Ya gitu deh. Makanya kalau saya sensitif kalau orang ngebully anak saya yang saya udah besarin sampai kayak saya tunggang langgang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu hari, nggak ada tuh tempo, nggak tahu ini. Pokoknya berjuang untuk cari biar anak-anakku bisa sekolah. Sakit tahu. Aku sih maunya sebenarnya kayak dapat menantu ya kan, yang mau memahami itu, karena ketika dia memahami saya, maka esok lusa dia akan menjadi seperti saya. Dia sudah tahu bagaimana caranya ya kan menghadapi apa yang sedang dia alami, karena inilah pengalaman dari saya kan gitu, bukan menjadi musuh. Itu aja sih yang ini yang jadi saya kalau udah bicara cucu udah kenapa saya sesek. Saya sih cuman saya pengen ngelihat Lala SMA. Dia sekarang umur 7 tahun. Ini 9 tahun. Nggak sampai lah 8 tahun lah. Dia udah SMA. Kan gitu.
eh, apa yang jadi eh, konsep hidup dia. Jadi saya kepengen dia tuh menjadi seorang penyanyi yang bermutu. Seperti saya cerita tadi, kursus biola, kursus bahasa Inggris sama bisa berbahasa Arab, ya kan. Habis itu kursus lagi skating. Ketika kamu tampil dengan biola, ya kan, menari dengan skating, mikrofonmu di sini, jadilah kau penyanyi internasional. Itu dambaan saya. Dan itu selalu saya bisik sama dia. Jadi yang baik kenang, jadi penyanyi yang ini. Saya selalu ceritain dan saya cekokin terus. Saya cekokin terus. Setiap kali dia ini nonton, ada anak-anak perempuan main biola di itu, di apa namanya, di pinggir jalan atau dia lagi ngamen, saya tunjukin gitu. Dia suka lihat itu. Akhirnya dia kan ambil biolanya. Sampai sekarang udah saya mendidik anak saya, ya kan, sama-sama. Tuh Virgon juga kan larinya lasak tuh di sekolahan aja gitu. Dia kan PSKD tuh semua anak saya. Lari. Orang sama orang bisa tabrakan. Virgon sama temennya. Bayangin aku lagi di Papua, darah anakku difotoin gitu, di sini. Ininya pecah gara-gara lari-lari. Tabrakan sama murid. Gini. Itu kayak saya mau pingsan gini. Anakku kenapa ya? Gini, gurunya kurang ajar lagi, nggak pakai caption apa gimana? Iya, ini dia tabrakan nih. Bayangin, nggak bilang tabrakan sama orang, ngomong kayak gitu. Jantung saya sampai saya mau pulang. Nggak bisa Bu Eva tuh kontrak di sini gitu. Hal itulah sekarang yang dirasain sama Virgon untuk anak-anaknya. Mami, tapi dari perjuangan Mami terus kasih sayang kayak Kak Feby juga. Tapi ternyata jujur kemarin Kak Feby kan sempat blow up juga di caption IG dia. Seperti apa sih Mami, tapi tanggapan netizen sendiri malah mungkin salah paham sama kalian berdua. Enggak, saya mah sama anak saya kalau berantem, saya mah diem. Nanti juga 3 hari omongan lagi. Kakaknya kan orangnya cepet panik, cepet baik. Adeknya tuh kalau nggak di hatinya ngomong tuh asal bunyinya doang gitu. Kakak saya gini, lu kalau diajakin ngomong sama orang lebih tua, jawab kayak bener gini. Adeknya memang kayak gitu. Tapi jauh di lubuk hati mereka tuh saling sayang. Orang dia kemarin dengar aja adiknya kangen sama anaknya, dia nangis. Iya, gini. Aku kalau udah ngomong cucu aku nggak kuat. Ya gitu. Namanya juga ya baik buruk anak kita sendiri. Yang kita alamin di dalam kehidupan ini ya dari kecil sampai besar, nggak mungkin lah kakak adik nggak ada bersenggolannya, pasti ada. Tapi kan ketika mereka bersenggolan justru itu yang membuat mereka tuh saling mengasihi. Kakaknya aja ngelihat, kakaknya kan dulu waktu Virgon masih belum jadi, masih kuliah, kita masih tinggal di apartemen mansion depan Aris Hotel yang di Kuningan, kan kita dulu tinggal di situ. Itu kan peninggalannya bapaknya mereka gitu. Itu ini kok kakaknya peduli kok. Istilahnya saya nyekolahin mereka berdua dari TK sampai mereka lulus SMA. Ini berdarah-darah nih. Tenggorokan saya berdarah-darah loh. Saya menyanyi untuk ngasih nafkahin anak saya. Ya kan? Tiap hari nggak bisa saya lihat. Yang penting anak saya sekolah, saya support nih. Terus dengan hadirnya orang, ini gitu deh. Ngomong lagi aku.
sakit, perih. Saya juga bukan mau pilih-pilih, enggak. Mestinya kamu lebih tahu ya kan, gitu kan. Aku membesarkan anakku dengan segala kekuatanku dan perjuanganku, ninggalin Nurega. Ya gitu deh. Makanya kalau saya sensitif kalau orang ngebully anak saya yang saya udah besarin sampai kayak saya tunggang langgang, nggak tahu pagi, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu hari, nggak ada tahu tempo, nggak tahu ini. Pokoknya berjuang untuk cari biar anak-anakku bisa sekolah. Sakit tahu. Aku sih maunya sebenarnya kayak dapat menantu ya kan, yang mau memahami itu, karena ketika dia memahami saya, maka esok lusa dia akan menjadi seperti saya. Dia sudah tahu bagaimana caranya ya kan menghadapi apa yang sedang dia alami, karena inilah pengalaman dari saya kan gitu, bukan menjadi musuh. Itu aja sih yang ini, yang jadi saya kalau udah bicara cucu udah kenapa saya sesek. Tapi Mami cukup kuat untuk menghadapi ini semua. Mungkin support dari keluarga lain seperti apa mungkin? Saya sih cuman saya pengen ngelihat Lala SMA. Dia sekarang umur 7 tahun. Paling 9 tahun. Nggak sampai lah 8 tahun lah. Dia udah SMA. Kan gitu. Apa yang jadi konsep hidup dia. Jadi saya kepengen dia tuh menjadi seorang penyanyi yang bermutu. Seperti saya cerita tadi, kursus biola, kursus bahasa Inggris, sama bisa berbahasa Arab, ya kan. Habis itu kursus lagi skating. Ketika kamu tampil dengan biola, ya kan, menari dengan skating, mikrofonmu di sini, jadilah kau penyanyi internasional. Itu dambaan saya. Dan itu selalu saya bisik sama dia. Jadi yang baik kenang, jadi penyanyi yang ini. Saya selalu ceritain dan saya cekokin terus. Saya cekokin terus. Setiap kali dia ini nonton ada anak-anak perempuan main biola di di pinggir jalan, atau dia lagi ngamen, saya tunjukin gitu. Dia suka lihat itu. Akhirnya dia kan ambil biolanya. Sampai sekarang udah pintar. Mungkin terakhir ketemu setelah kejadian Ya malam itu aja. Terakhir dia kan kalau saya mau pulang sebelum saya nginep seminggu, dia selalu komplain gini, "Opung, ngapain pulang?" Dia kalau udah berarti dia nggak suka, langsung cemberut, dia tuh nggak suka. Tapi kalau Opung ini masih gitu, tapi kalau udah "Opung ngapain pulang?" berarti ada di hatinya yang nggak ini. Dia nggak suka kalau saya tuh ke 5 hari baru tuh dia suka. Nanti kalau Opung datang lagi bawa baju yang banyak, karena saya selalu kalau ngomong Opung nggak bawa baju cuma 3. Dia tuh maunya saya karena dia suka nanya, "Opung, nikah itu apa sih?" Saya menceritakan nikah. "Oh, nikah tuh seperti ini. Jadi kamu nanti sekolah dulu, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA 3 tahun.
Jadi kamu masuk deh kuliah. Nanti kalau kuliah, kamu udah kuliah, udah tingkat 1, nanti kamu boleh kenal laki-laki dari sahabat jadi pacaran. Pacaran itu apa? Opung. Pacaran itu seperti ini. Kamu mengenal laki-laki yang nantinya kayak Dedi sama Mami, rumah tangga, nanti ada Lala, kamu punya anak, punya ini. Masih itu yang bisa saya ceritain sama mereka. Ya. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit dijawab ya kan. Kita kan sebagai orang yang udah lebih memahami hidup ini mengedukasi supaya jangan dia temukan nanti di luar salah penjabaran. Jadi sesat kan? Itu yang saya takutkan, makanya dia itu selalu saya ini dianggapnya sahabat. Dan itu setiap kali saya datang ke rumah dia langsung, Opung ini kainnya, ini minyaknya, Lala minta diurut. Saya setiap kali datang, saya tiga-tiganya gantian saya urut itu cucu saya. Ya kalau udah kayak gitu, kalau dia lihat adiknya saya urut dua-dua dia belum, aku kapan? Nanti lupa ntar ya, bentar lagi Nang. Terus saya, Pung, udah belum? Dan sama saya doang dia cerita, Opung, aku kemarin kan udah begini. Terus di sini kok ada gatal-gatal, Opung. Kenapa ya ini begini-gini? Terus aku kan suka cekin badannya gitu, takutnya kan dipukul membantu atau bagaimana, atau ibunya atau dan biru-biru apa segala. Aku tanya ini kenapa? Kepentok, Opung, ini kenapa? Itu yang aku takutin. Dan anak-anak itu kan mainnya agak lasak ya, anak namanya anak cowok ya kan. Kenapa aku suka urut? Takutnya ada keseleo atau apa. Aku suka begini-begini. Karena mamaku juga kayak begitu sama aku. Aku kalau sakit, mamaku cuma gini-gini doang nih sama aku. Sembuh aku. Nah mereka, iya, mereka juga gitu. Mereka batuk apa tuh, terus aku cuma gini-gini. Aku pegang-pegangin, aku gini-gini. Sembuh. Sama anakku juga gitu. Sama anakku gini. Apalagi kak Febi, iya ya, gitu kayaknya angkat-angkat badan kalau dia pegang sama Mami, tangannya kayaknya ada ajaibnya.